Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah PPSDM kelas B, Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Nah, di video kali ini kami ingin membahas mengenai analisis beban kerja pada karyawan PT Semen Padang. Sebelum membahas video ini lebih dalam, alangkah baiknya jika kita berkenalan dulu yuk dengan kelompok 2. Yang pertama ada Hanifah Azahra, yang kedua ada Putri Safira, yang ketiga ada Rehana Rafika Novianti, yang keempat ada Rizky Ananda, dan yang kelima yaitu saya sendiri, Salsabila Putri Fadila. Nah, sebenarnya apa sih beban kerja itu? Beban kerja itu merupakan sebuah konsep yang muncul dan disebabkan karena pekerja mengalami keterbatasan kapasitas dalam memproses suatu informasi ketika menghadapi tugas yang dimiliki. Dalam hal ini, individu diharapkan untuk mampu menyelesaikan tugas tersebut sesuai dengan tingkatannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Terus, apa aja sih faktor yang mempengaruhi beban kerja itu? Nah, faktor yang mempengaruhi beban kerja itu ada dua. Mari kita bahas dulu faktor yang pertama, yaitu faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam tubuh individu sebagai bentuk akibat dari reaksi beban kerja eksternal yang berpotensi sebagai stresor, meliputi faktor somatis, seperti jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan, dan lain sebagainya. Serta adanya faktor psikis yang meliputi motivasi, persepsi, kepercayaan, kepuasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang asalnya bersumber dari luar tubuh pekerja seperti tugas, organisasi kerja, dan lingkungan kerja. Pengertian udah, faktor juga udah. Terus beban kerja itu apakah memiliki beragam jenis dan dimensi juga? Nah, jawabannya benar. Beban kerja memiliki berbagai jenis dan berbagai dimensi. Yang pertama kita bahas dulu mengenai jenis beban kerja. Yang pertama yaitu ada kuantitatif. Beban kerja kuantitatif ini dapat menjadi sumber stres dalam pekerjaan yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental karyawan. Hal yang dapat mempengaruhi beban kerja kuantitatif adalah desakan waktu atau deadline. Lalu ada kualitatif, yaitu beban kerja kualitatif ini merupakan tuntutan pekerjaan tinggi yang melebihi kapasitas kognitif seseorang. Hal ini dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak produktif dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu ada dimensi beban kerja, di mana ini terbagi dua juga. Yang pertama ada tuntutan fisik. Kondisi fisik para pekerja dapat berdampak pada kesehatan mentalnya. Nah, kondisi fisik ini dapat mempengaruhi psikologis dan fisiologis tubuh pekerja. Kondisi fisik yang baik membuat pekerjaan menjadi optimal yang akan berdampak kepada kinerja pekerja. Lalu yang kedua ada tuntutan tugas. Nah, beban kerja yang berlebihan dan beban kerja yang sedikit akan mempengaruhi kinerja karyawan. Beban kerja yang berlebihan itu akan berpengaruh terhadap kondisi fisik dan psikologisnya. Sedangkan untuk beban kerja yang sedikit akan berpengaruh terhadap kurangnya rasa semangat dan motivasi kerja yang menurun. Eits, karena tadi di awal kelompok sudah menyinggung kalau video ini bakal berkaitan dengan karyawan PT Semen Padang, yuk kita saksikan dulu sekilas video profil dari PT Semen Padang. Semen Padang sebagai bagian dari Semen Indonesia Group yang merupakan badan usaha milik negara, tidak hanya berkontribusi untuk menambah kas negara, tetapi juga berkontribusi langsung kepada masyarakat Indonesia melalui program-program corporate social responsibility-nya. Dengan tema Basinergi Membangun Nagari, berpedoman pada ISO 26000 SR. Baik, kita akan masuk ke wawancara terkait beban kerja pada karyawan PT Semen Padang. Di sini, kelompok meminta kesediaan narasumber di mana beliau adalah salah seorang senior insurance officer dari PT Semen Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Fadila. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Prodi Psikologi. Nah, sebelumnya di sini saya ingin melakukan wawancara terhadap Bapak itu mengenai beban kerja karyawan. Tapi sebelum kita masuk lebih detailnya ke sana, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan.
silakan. Untuk pertama yaitu Bapak sendiri itu berasal dari perusahaan Semen Padang, apakah benar? Benar, Semen Padang. Dan itu struktur organisasi di Semen Padang itu seperti apa sih Pak? Struktur organisasi Semen Padang itu gabungan dari struktur divisional dan struktur fungsional. Jadi lebih banyaknya itu ke fungsional sekarang. Kalau dulu memang struktural sekali, sekarang sudah dijadikan lebih ke fungsional. Kita menyebutnya struktur organisasi sarang lebah. Jadi banyak yang difungsionalkan gitu, yang staf-staf yang ada. Jadi tidak bergantung kepada staf yang lain. Jadi mengerjakan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Gitu. Lalu untuk di Semen Padang ini divisinya apa saja sih Pak? Mungkin di dalam divisinya ada pembagian lagi atau bagaimana? Ada. Jadi di Semen Padang itu ada namanya direktorat, ada 3 direktorat utama, direktorat keuangan dan SDM, dan direktorat produksi. Di direktorat utama itu ada departemen, kita bukan punya divisi tapi departemen. Ada departemen, kita nyebutnya internal audit sama departemen komunikasi dan legal perusahaan. Kalau di direktorat keuangan dan SDM itu ada departemen keuangan, itu termasuk dengan akuntansinya, dan departemen sumber daya manusia. Jadi ada 2. Untuk yang direktorat produksi itu ada departemen produksi 2-6, dan ada produksi pengelolaan bahan baku, ada produksi semen, ada produksi romix, ada produksi sprinkler, dan juga ada departemen perencanaan produksi dan juga departemen pemeliharaan. Kalau bisa Bapak sebutkan itu job desk dari divisi-divisi itu apa aja ya Pak? Job desk yang atau mungkin boleh dari divisi Bapak sendiri. Kalau bukan divisi, kita nyebutnya, kalau di bawah dari departemen itu lagi ada namanya unit ya. Oh, unit ya. Kalau dari unit saya itu, di unit asuransi itu merencanakan, mengadakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi perasuransian, khususnya asuransi umum, yaitu asuransi aset dan asuransi marine cargo dan lain-lain yang tidak berhubungan dengan asuransi jiwa. Oh, tidak berhubungan. Ya. Oh, baiklah. Kalau untuk Bapak sendiri, apakah tahu jumlah karyawan totalnya dan mungkin dari divisi Bapak juga? Total dari jumlah karyawan di Semen Padang itu ada sekitar 1.170-an orang. Kalau di departemen keuangan itu ada sekitar 50 orang. Kalau di unit saya itu ada 3 orang. Bertiga? Ya. Nah, itu. Lalu untuk jam kerja di Semen Padang ini berapa lama? Jam kerja ada dua macam ya. Pertama harian itu dari hari Senin sampai hari Jumat, itu masuknya jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Kalau yang shift itu shift pagi itu masuk jam 7, pulang jam 3. Terus shift siangnya jam 3 sampai jam 10. Kalau yang shift malamnya jam 10 sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi? Ya, jadi 8 jam shift pagi, 7 jam siang, 9 jam shift malam. Berarti lebih banyak shift malam, ya. Lebih banyak waktunya. Nah, mungkin ini kita masuk ke pertanyaan yang intinya banget ya Pak. Itu kan sebagai karyawan pasti kita mengalami juga yang namanya stres beban kerja. Nah, gimana sih cara Bapak itu mengatasi beban kerja itu? Oh, mungkin boleh dari perusahaannya dulu dan baru dari karyawannya. Baik, untuk mengurangi beban kerja, mengelola beban kerja yang ada di sisi perusahaan. Itu perusahaan selalu memberikan semacam peningkatan ya, seperti peningkatan sistem yang ada supaya
pekerjaan akan lebih mudah, itu akan lebih computerized, dan sekarang sudah menuju ke digital gitu kan. Yang kedua juga memberikan fasilitas kepada karyawan, contohnya supaya jangan stres, itu memberikan refreshing, itu berupa outbound pelatihan. Nah, yang ketiga kenyamanan di tempat kerja, contohnya misalnya baik itu tentang penerangan ruangan, juga ergonomi semacamnya gitu. Dari sisi karyawannya, karyawan juga harus mampu untuk menguasai perubahan-perubahan di sistem tersebut. Contohnya misalnya kalau dulu sistemnya manual, sekarang udah computerized, ya karyawan juga harus meningkatkan pengetahuannya terhadap itu supaya pengerjaannya akan lebih mudah dan tingkat stresnya juga akan turun gitu. Nah, mungkin itu. Oh, baik. Mungkin karena itu ada pertanyaan terakhir dari saya, mungkin saya cukupkan juga wawancaranya. Saya berterima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bekerja sama dengan saya. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena proses wawancara telah selesai, maka kelompok akan mengulas hasil dan kesimpulan dari wawancara tersebut. Yang pertama mengenai struktur organisasi dan job description. Sebagaimana perusahaan pada umumnya, PT Semen Padang pun memiliki struktur organisasinya sendiri. Berdasarkan penuturan narasumber, struktur organisasi yang digunakan meliputi struktur divisional dan struktur fungsional. Adapun pembagian jenis pekerjaan atau jabatan yang diduduki, PT Semen Padang membaginya menjadi 3 direktorat, yaitu Direktorat Utama, Direktorat Keuangan dan SDM, dan Direktorat Produksi, yang kemudian diperkecil lagi menjadi beberapa departemen dan unit-unit di bawah departemen. Salah satu unitnya adalah unit asuransi yang berperan dalam perencanaan, pengadaan, pengordinasian, dan pengevaluasian asuransi, khususnya asuransi umum yang tidak berkaitan dengan asuransi jiwa. Selanjutnya, jumlah karyawan dan jam kerja. Pada PT Semen Padang, jumlah karyawan total yang dimiliki berjumlah sekitar 1.170 pekerja. Pada Departemen Keuangan sendiri terdiri dari 50 pekerja. Unit asuransi terdiri dari 3 orang pekerja. Nah, jam kerja pada perusahaan ini pun dibagi menjadi jam kerja harian dan jam kerja shift. Jam kerja harian dimulai dari pukul 8 sampai jam 5 sore, sedangkan untuk jam kerja berdasarkan shift yang dibagi menjadi pagi, siang, dan malam. Shift pagi dimulai dari pukul 7 sampai jam 3 siang, shift siang dimulai dari jam 3 siang sampai jam 10 malam, dan shift malam dimulai dari jam 10 sampai jam 7 pagi. Sehingga total jam kerja karyawan pada PT Semen Padang ini berjumlah 7 sampai 9 jam per hari. Selanjutnya, cara mengatasi beban kerja. Berdasarkan pada cara mengatasi beban kerja pada karyawan, terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan, yang mana kondisi lingkungan pekerjaan sangat memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan di suatu organisasi. Untuk itu, penting untuk perusahaan menciptakan kenyamanan kerja pada pegawai-pegawainya. Ketika karyawan merasa nyaman berada di lingkungan kerjanya, maka hal tersebut dapat meminimalisir beban kerja yang dimiliki oleh individu. Sedangkan pada sisi karyawan itu sendiri, berusaha untuk dapat beradaptasi dengan segala perubahan yang ada, seperti sistem kerja manual yang sekarang sudah digantikan dengan computer-based. Di sini narasumber mengatakan bahwa terdapat 2 sisi dalam mengatasi beban kerja yang ada, yaitu dari sisi perusahaan dan karyawan. Pada sisi perusahaan memberikan semacam peningkatan sistem yang ada agar pekerjaan lebih mudah, seperti penggunaan digital, memberikan hiburan atau refreshing bagi karyawan, pemberian pelatihan-pelatihan kerja, dan memberikan kenyamanan lingkungan kerja bagi karyawan. Sedangkan pada sisi karyawan yaitu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan computer-based sebagai upaya untuk mengatasi stres dalam beban kerja, yang mana hal tersebut dapat diartikan bahwa karyawan harus mampu beradaptasi dalam perubahan yang ada. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami berterima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia untuk melakukan wawancara dengan kelompok kami, dan kami juga berterima kasih kepada penonton yang sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.